Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Taufikul Hakim dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif penggunaan styrofoam. Sebelumnya, biarkan saya menjelaskan dulu pengertian dari styrofoam. Jadi, styrofoam itu adalah suatu jenis zat dari polystyrene, di mana bahan kimia ini sangat sulit untuk diuraikan oleh alam. Walaupun bisa diuraikan, tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama, kisaran ratusan tahun lamanya. Selain itu, styrofoam terdiri dari butiran-butiran styrene yang diproses menggunakan benzena, di mana styrene dan benzena ini termasuk jenis zat yang berbahaya bagi tubuh kita. Nah, styrofoam ini biasanya digunakan untuk wadah makanan kita sehari-hari. Kenapa sih styrofoam ini dipilih untuk dipakai untuk menjadikan wadah makanan gitu? Karena styrofoam ini memiliki beberapa kelebihan, seperti yang pertama itu mampu mencegah kebocoran. Tentu saja kalau kita lihat styrofoam itu cukup kuat ya untuk menahan bobot makanan yang ada di dalamnya gitu. Terus yang kedua itu mampu mempertahankan panas dan dingin. Jadinya suhu yang dijaga itu bisa stabil menggunakan styrofoam ini. Terus yang terakhir itu tetap nyaman dipegang. Ya jadinya walaupun panas, walaupun dingin, jadinya dengan styrofoam kita bisa nyaman memegangnya gitu. Namun di balik kelebihan styrofoam itu banyak juga kelemahan-kelemahannya. Seperti yang tadi, sangat lama untuk diuraikan oleh alam, jadinya bisa melubangi ozon gitu, melubangi ozon bumi kita kalau tidak dijaga atau setelah dipakai tidak diproses dengan yang baik gitu, jangan asal buang. Terus yang kelemahan kedua itu sangat berbahaya bagi tubuh kita jika digunakan sebagai wadah makanan panas. Nah, apa sih bahaya styrofoam sebagai wadah makanan panas? Nah, biarkan saya jelaskan. Jadi yang kita ingat tadi, styrofoam itu terdiri dari styrene dan benzena, di mana dua zat itu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Nah, terus jika kena makanan panas, jadi semakin panas makanan kita itu jika menggunakan styrofoam ya, semakin panas makanan itu bahan kimianya itu semakin cepat pula berpindah dari styrofoam itu ke makanan kita gitu. Jadinya jika kita memakan makanan kita itu sama aja kita memakan zat-zat seperti benzena dan styrene itu. Jadinya bahaya untuk tubuh kita. Selain itu lebih bahaya lagi jika kita menyimpan makanan panas itu di dalam styrofoam dalam jangka waktu yang lama gitu. Misalkan kita belanja makanan di luar lalu dibungkus menggunakan styrofoam. Nah, untuk perjalanan pulang itu otomatis bahan-bahan kimianya itu berpindahnya makin cepat gitu, makin cepat dan makin banyak. Jadinya semakin bahaya kita untuk mengkonsumsi makanan tersebut gitu. Nah, jadi itu sangat berbahaya ya untuk tubuh kita, bisa menyebabkan berbagai penyakit. Nah, penyakit dari zat-zat benzena styrene ini tuh sangat banyak dan lumayan cukup sulit untuk disembuhkan ya. Jadi penyakitnya itu bisa menyebabkan pembengkakan kelenjar tiroid gitu. Terus selain itu mengganggu sistem syaraf. Nah, ini sangat berbahaya sekali ya kalau syaraf yang sudah terkena. Nah, sistem syarafnya itu seperti menyebabkan kelelahan, mempercepat denyut jantung, sulit tidur, badan menjadi gemetar dan menjadi mudah gelisah. Nah, seperti itu mengapa kita tidak menggunakan styrofoam untuk wadah makanan panas ya, karena yang tadi bahan-bahan kimia yang terdapat di dalam styrofoam itu bisa berpindah ke makanan kita. Apalagi kalau kita menyimpan makanan di wadah styrofoam itu dalam waktu yang lama, itu makin banyak zat yang berbahaya di dalam makanan kita. Nah, terus apa sih saran untuk menghindari styrofoam sebagai wadah makanan dan beralih ke wadah yang tidak membahayakan kesehatan?
Jadi tentu saja kalau kita beli makanan di luar, kita harus sediakan wadah yang bahannya itu aman untuk digunakan gitu. Contohnya kayak piring kaca atau mangkok kaca gitu, itu kan aman jika terkena panas. Sebenarnya piring plastik dan mangkok plastik itu sebenarnya aman saja, tapi plastik ini kan salah satu zat yang terkandung di styrofoam juga ya. Cuman di piring plastik dan mangkok plastik ini mungkin sudah di-upgrade menjadi lebih baik gitu. Tapi lebih bagus lagi menggunakan piring kaca atau mangkok kaca gitu kan. Nah, itu untuk makanan di luar. Terus kalau misalkan kita ingin membawa makanan dari rumah, nah kita tuh menggunakan lantang yang bahannya juga sudah aman gitu. Jangan menggunakan styrofoam juga. Seperti kan ada lantang dari aluminium gitu. Nah, itu salah satu saran dari saya untuk menghindari penggunaan styrofoam. Pokoknya demikian berita tentang dampak negatif styrofoam dari saya, Muhammad Hilmi Taufikul Hakim, di kelas 12 IPA 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.